Semangat pagi, wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita kuliah mengenai keamanan jaringan informasi. Kita melanjutkan yang minggu kemarin ya. Sekarang kita membahas mengenai network security threat and vulnerability. Nah, dan buku ini kita ambil dari CompTIA CySA Plus, kemudian Introduction to Network Security, Wiley and HIP tahun 2016. Ini outline kita hari ini, yaitu pertama kita akan membahas mengenai security attack case, kemudian threat actor, kemudian comparing threat, vulnerability, and common attack, dan juga common practice ya, teman-teman. Nah, kita masuk di bagian pertama ya, tentang security attack case. Jadi memang yang namanya attack case itu karena seiring dengan jumlah komputer yang meningkat, kemudian jumlah handphone yang juga meningkat, jumlah pengguna internet yang meningkat, belum lagi dengan adanya IoT ya, yang mungkin akan jumlah device yang masuk ke jaringan internet itu akan meningkat. Nah, tentu saja jumlah attack itu kira-kira saya nggak tahu apakah ini berbanding lurus atau bisa eksponensial. Tapi yang jelas jumlahnya banyak. Karena menurut laporan dari BSSN sendiri, tahun 2020 ini, ya jumlah attack yang masuk ke Indonesia sendiri udah ratusan juta. Gitu. Tapi memang attack tersebut kebanyakan adalah virus gitu ya, yang bisa diselesaikan oleh antivirus yang biasanya sudah terpasang di komputer yang kita miliki. Nah, di information security attack itu biasanya memang terkait dengan tujuan dari security itu sendiri, yaitu threat terhadap confidentiality, berarti threat yang mengancam pengungkapan dari data ya. Kemudian ada threat to integrity, berarti integritas dari sebuah data. Kemudian threat to availability, ketersediaan data yang mestinya untuk orang tertentu. Dan ada juga yang menambahkan threat to accountability atau threat to non-repudiation dan lain-lain. Tapi basicnya ada 3 yang kita kenal sebagai CIA. Jadi C yang pertama confidentiality, I yang kedua adalah integrity, kemudian to availability. Nah biasanya threat-nya ini ketiga ini aja. Yang ini biasanya hanya beberapa tambahan, kan nggak semua sumber buku menyebutkan accountability sebagai basic dari tujuan security. Nah, yang di threat to confidentiality itu threat-nya biasanya untuk terkait snooping. Gitu kan. Snooping ya kayak, jadi dia ngincer kayak jalan di tengah lah, atau pura-pura jadi sesuatu gitu ya. Kemudian traffic analysis seperti menggunakan Wireshark. Kemudian ancaman terhadap integrity, threat to integrity, itu berarti perubahan terhadap data, kemudian masquerading, jadi ya menyerupai sesuatu atau pura-pura menjadi sesuatu, kemudian mereplay atau repudiation. Atau repudiation itu kayak yang mestinya yang mengirim adalah dia, tapi dia menolak bahwa itu yang mengirim dia. Kepada availability, banyak jenisnya, salah satunya adalah denial of service atau dikenal sebagai DOS. Nah, terkait dengan threat kepada accountability, itu bisa kayak delete log dan lain-lain. Nah, tentang kejadiannya, itu bisa di 3 tempat atau 3 domain ya. Itu ya biasanya pada saat ditransfer, pada saat disimpan, dan pada saat diproses. Nah ini istilah umum sih. Jadi pada saat di storage, pada saat diproses, dan pada saat ditransfer. Jadi jenis attack bisa ketiga ini dan ketiga tujuan dari cyber security. Nah ini ada anatomi dari attack. Yaitu anatomi dari attack biasanya kalau memang dia bersifat attack yang disengaja, beda dengan virus ya, atau malware. Nah, biasanya ada step-stepnya. Step yang umum pertama itu mereka melakukan survei dan assessment.
Ya bisa dengan vulnerability test, kemudian social engineering, atau mengumpulkan informasi yang ada di web. Setelah itu baru mereka melakukan eksploitasi dan penetrasi dengan tools yang ada, misalnya dengan tool yang ada di Kali Linux ya. Kemudian baru mereka mengekskalasi privilege supaya dapat akses penuh sebagai administrator. Nah, dari sini dia akan maintain akses supaya sewaktu-waktu dia bisa masuk dengan gampang, atau ya deny service untuk tujuan yang availability tadi. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh attack yang dilaporkan dari tahun 2017 ya, karena kebetulan ini kan saya ambil di bahan kuliah, tapi setidaknya ini akan konsisten dan cenderung naik dari tahun ke tahun ya, karena kecenderungan jumlah komputer, jumlah handset, jumlah device yang terkonek ke internet nambah gitu. Di tahun 2017 saja di Q2 seperti dilaporkan oleh Fortinet. Di sini udah azan, tapi kita lanjut aja. Jadi teman-teman kalau mau istirahat bentar silakan. Nah, di sini yang dilaporkan oleh Fortinet ya, itu ada 184 miliar exploit yang terdeteksi, kemudian 1,8 miliar rata-rata tiap harinya. Kemudian unique exploit-nya ada ribuan ya, 6.298, dan 69% diantaranya itu impact-nya lumayan besar. Kemudian ada malware, ada botnet, dan lain-lain. Bahkan di tahun 2017, mungkin teman-teman sempat ingat, waktu itu ada rame tentang ransomware WannaCry dan NotPetya, di mana data-data yang dimiliki oleh user itu nggak bisa diakses karena di-encrypt, dan mereka minta tebusan. Kemudian ada juga insider threat sebagai isu utama di tahun 2017, bahkan di tahun-tahun sebelumnya insider threat juga jadi isu utama ya. Ini seperti dilaporkan oleh Tripwire. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan jaringan di GSM atau 3G waktu itu. Jadi penyadapan percakapan Presiden SBY menggunakan jaringan seluler tahun 2013, kemudian penyadapan rumah dinas Presiden Jokowi tahun 2014, serta insider attack di industri perbankan. Nah, yang utama kebanyakan attack itu berasal dari insider ya, yang attack yang serius. Nah, biasanya mereka adalah employee yang memang kerja di situ, punya akses, cuma mungkin karena sesuatu nggak puas, atau bisa juga kontraktor atau bisnis partner atau customer yang punya akses dengan level tertentu. Ini insider attack itu melebihi virus ya sebagai penyebab utama dari security incident. Biasanya mereka menginstall komputer ya, di komputer di dalam yang bisa diakses atau di smartphone. Nah, ini 67% dari responden melaporkan bahwa insider attack adalah merupakan tipe attack yang paling membawa kerugian. Ada juga beberapa laporan insider attack di financial institution, itu misalnya yang di Bank New York, kemudian di trader. Ini case-nya, kerugiannya, yang pertama 2,5 juta US dollar, ini 650 juta US dollar, dan juga ada insider trader yang mau mengambil data-data terkait dengan data-data di HRD. Nah, ini yang juga terkenal, ada filmnya, itu insider trader ya, di whistleblower, yang ini Edward Snowden, yang kejadiannya tahun 2013, dia itu ngambil data-data dari NSA Prism Project. Nah, film ini bagus juga kalau teman-teman mau nonton ya. Kemudian ada juga film-film terkait cyber security, misalnya tentang kriptografi,
waktu Perang Dunia Kedua itu juga bagus juga untuk ditonton untuk memperkaya tentang view kita di cybersecurity. Nah, kalau terkait dengan Edward Snowden ini, waktu dia ngambil data, sebetulnya tekniknya ya kayak copy biasa, cuman dia itu mengelabui petugas jaga ya karena sudah kenal sama Snowden. Kemudian dia memang suka bawa mainan itu ya, jadi disknya itu disembunyikan di dalamnya. Jadi ada campuran dengan social engineering. Nah, kemudian ada juga Advanced Persistent Threat atau APT. Nah, ini biasanya paling susah dideteksi karena metode-metode yang digunakan biasanya metode-metode baru yang memang belum dikenal oleh antivirus mungkin ya atau detektor yang lain seperti IDS mungkin belum kenal. Nah, contohnya yang terkenal adalah kasus di Estonia tahun 2007, di mana pemerintah waktu itu sudah menerapkan infrastruktur ICT, tapi lumpuh gara-gara IPT, jadi layanan perbankan, pemerintahan, media massa, pendidikan, dan bahkan parlemen di Estonia terkena imbasnya. Contoh yang kedua adalah Stuxnet tahun 2010 yang menyerang fasilitas nuklir Iran. Jadi ini impact-nya ke pelumpuhan 1/5 sistem kendali pengayaan nuklir yang dimiliki oleh Iran. Nah, itu kira-kira contoh attack trennya ya. Nah, kemudian ada juga terkait dengan vulnerability dan threat, itu ada pelakunya. Jadi klasifikasi threat actor itu secara umum kita bedakan di sini. Ya, kita akan mengenal namanya hacker ya. Ya, hacker itu adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus. Artinya nggak semua pengetahuan harus dia miliki, tapi at least dia punya pengetahuan khusus, misalnya tentang software, mungkin algoritma, atau jaringan, konfigurasi, dan seterusnya, sehingga dia punya kemampuan untuk mencuri beberapa mungkin data atau merusak sistem terkait dengan tujuan security, CIA, di mana C-nya adalah confidentiality, integrity, dan availability. Nah, hacker ini bisa kita klasifikasikan sebagai pertama black hacker, yaitu mereka memang tujuannya untuk merusak sistem ya. Kemudian ada white hat hacker yang memang dia tujuannya untuk membantu defense. Kemudian ada grey hat hacker yang kadang-kadang ya tindakannya juga tidak bisa dibenarkan. Tapi most of time dia lebih banyak membantu. Jadi ketika misalnya white hacker atau grey hat hacker menemukan vulnerability dalam software produk, jaringan, atau aplikasi, dia bisa melaporkan kepada developernya. Beda dengan black hacker. Kalau black hacker, dia malah memanfaatkan itu untuk take over sistem. Nah, istilah threat actor sendiri juga macam-macam selain hacker tadi. Ada black hacker, white hacker, atau grey hacker. Tapi kalau diperdalam lagi ada namanya kita kenal sebagai script kiddie. Script kiddie itu biasanya memang mereka punya knowledge yang terbatas ya terkait dengan algoritma, mungkin software, mungkin tool. Ya alatnya nggak terlalu sophisticated gitu. Mungkin ya pendanaan juga terbatas. Tapi sama dengan di dunia hari-hari, yang kita takutkan kan bukan penjahat yang profesional kan, kadang-kadang ya remaja-remaja yang kayak melakukan tawuran atau dia melakukan untuk menunjukkan eksistensinya itu justru yang membahayakan karena mereka pertimbangannya kurang matang. Justru yang penting mereka bisa eksis sehingga ini bisa merusak sistem gitu. Ada juga aktivis. Nah, biasanya threat actor yang jenis ini melakukan tindakannya karena memang punya agenda untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk membela karyawan yang nggak puas dengan manajemen atau tentang gerakan untuk memboikot sebuah negara yang tidak menghargai rasis misalnya.
Nah, kemudian ada juga yang insider, ya memang ini employee yang mungkin nggak puas gitu ya, sehingga dia melakukan aksi-aksi tertentu yang merugikan perusahaan. Kemudian ada organized crime, ini biasanya memang motivasi utamanya adalah uang, dan ini biasanya antar negara. Ada juga kompetitor, mereka biasanya nyari data-data kalau terkait COVID misalnya. Berarti kan data-data pengembangan antivirus itu menjadi penting kan. Nah itu menjadi sasaran dari organized crime. Kemudian ada nation state atau advanced persistent threat yang dimotori oleh antar negara. Jadi kepentingannya sudah antar negara. Jadi ada beberapa kelompok EPT, misalnya di Rusia ada Pansibir, Kosibir, kemudian di China ada EPT-1. Nah, atau yang kejadian di Stuxnet yang iniin oleh US, kemudian di Estonia oleh Rusia. Nah, ada juga tentang cyberspies. Jadi ini memang orang-orang yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi. Jadi mereka mengintercept network seperti kejadian penyadapan di tempat Presiden SBY dan tempatnya Pak Jokowi ya. Nah ini biasanya dilakukan oleh intelijen, gitu, yang terkenal waktu military di Perang Dunia Kedua ya contohnya. Nah biasanya data-data yang ditransfer lewat jaringan itu kan dienkrip. Nah biasanya mereka menguasai cara untuk mendekrip data-data yang ditransfer tersebut. Memang agak susah ya, karena saat ini kita akses website pun rata-rata website yang secure ya, HTTPS, yang itu biasanya dienkrip menggunakan AES. Tapi nyatanya tentu ada beberapa cara-cara yang mereka gunakan sehingga mereka bisa dapetin data yang mereka inginkan. Nah, ada juga employee yang nggak puas, kemudian ada cyber teroris. Nah, ini cyber teroris yang memanfaatkan cyber untuk menyerang fasilitas jaringan yang dibangun oleh sebuah institusi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai threat actor dan juga threat tentang ancaman dan threat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan threat, vulnerability, dan common attacks. Nah, threat itu biasanya ancaman ya. Ancaman misalnya kalau sekarang di dunia nyata ada COVID-19, itu kan ancaman kan. Belum tentu menjadi attack ke kita. Misalnya karena lokasinya yang jauh, gitu, atau karena badan kita memang kuat. Nah, vulnerability biasanya di victim atau di korban. Mereka punya kelemahan nggak? Kalau kita kan misalnya imunitas tubuh kita lagi bagus ya, vulnerability terhadap COVID-19 nggak rendah, gitu kan. Tapi kalau kita lagi sakit, kemudian kita mungkin belum pernah kena COVID-19, tentu vulnerability-nya ada. Nah, supaya vulnerability itu nggak menyebabkan threat masuk ke kita, biasanya kita melindungi diri kita, ya kan? Mungkin menjauhi tapi dari lokasi, atau memasang face shield, atau memasang masker, gitu ya, atau mencuci tangan, itu adalah aktivitas-aktivitas untuk mencegah threat masuk memanfaatkan vulnerability sehingga menjadi breach. Gitu. Nah, saya di bab ini tentu akan menceritakan tentang threat yang umum, vulnerability yang umum, serta attack-attack yang umum ya, yang biasa terjadi di cyber security, terutama di network. Nanti mungkin teman-teman bisa mengingat-ingat ini dan bisa melihat di sini. Ini kita ambil dari CySA Plus, itu banyak tersedia di internet ya, itu mungkin bisa direview ulang, dibaca-baca. Contohnya yang paling banyak berinteraksi dengan kita, karena kita memanfaatkan komputer ya untuk kuliah, itu biasanya kita kenal dengan virus. Tapi untungnya sama kayak penyakit lah, virus. Kalau di dunia real, virus itu akan banyak ya. Cuma yang masuk ke kita itu tergantung dari kekebalan tubuh kita kan. Nah, kalaupun kena ya paling kita ke dokter yang nanganinnya. Kalau di kita biasanya di komputer kita sudah tersedia antivirus. Nah, virus ini biasanya ditandain dengan mekanisme replikasinya. Mekanisme replikasinya itu
masih membutuhkan aplikasi tertentu ya supaya dia bisa mereplikasi dirinya. Kemudian aktivasinya ini perlu diaktifasi oleh attacker, jadi nggak bisa mengaktifkan dirinya sendiri. Kemudian payload mekanismenya ya tertentu karena banyak jenis virusnya. Nah, tapi bedanya dengan worm itu yang worm ini kayak ulet nih. Ini bisa mereplikasi dirinya sendiri. Kemudian ada juga logic bomb. Nah, logic bomb ini adalah malware yang dipasang di korban dan bisa aktif dengan inisiasi waktu tertentu. Kemudian ada malware juga yang memanfaatkan backdoor, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk masuk ke network atau ke aset IT tertentu. Nah, biasanya malware-malware ini yang ditanam oleh attacker itu membuka backdoor tertentu yang supaya bisa maintain akses. Jadi di step attack itu kan ada tahap di mana attacker akan memaintain akses. Nah, memaintain aksesnya itu biasanya mereka membuka backdoor dari aplikasi yang sudah di take over. Nah, ada juga Trojan Horse, mirip dengan konsep Trojan Horse yang di dunia nyata, bahwa ini seperti aplikasi yang memang bermanfaat gitu. Misalnya untuk monitoring, kemudian aplikasi gratis gitu ya. Tapi ternyata aplikasi ini adalah merupakan aplikasi untuk membuka backdoor aplikasi kita. Give me phone. Give me phone. Ya. Give me phone. Kita lanjut ya. Just turn off. Turn off connection. Nah, kita ada juga Trojan Horse ya, ini software-software bajakan gitu-gitu ada, atau game-game yang gratis itu juga harus hati-hati. Makanya kalau download aplikasi game, nah kita biasanya perlu ngecek ininya, ngecek dengan developernya ya, ngecek hash-nya biasanya, at least itu yang perlu kita lakukan. Atau Trojan Horse juga bisa masuk melalui USB. Kadang-kadang ada USB yang ditaruh kita nemu gitu kan. Jangan otomatis langsung kita colokin karena itu bisa mengaktifkan backdoor di komputer kita. Nah, ada juga remote access Trojan, yaitu memang sengaja ditanam oleh attacker. Nah, yang konsep-konsep ini itu akan kebayang kalau teman-teman nanti coba akses YouTube. Contoh lihat case yang terkait dengan Trojan, kemudian terkait dengan penyebaran ransomware, gimana attacker take over komputer kita. Nah, kemudian bagaimana mereka memanfaatkan tools yang tersedia seperti yang ada di Kali Linux, kemudian tools-tools yang banyak gitu. Nah, itu bisa lebih membuka wawasan kita terkait, oh ternyata kalau attacker nyerang seperti ini. Nah, kalau komputer kita memang punya vulnerability, memang pada ujungnya memang si attacker nggak akan mengalami kesulitan kalau mau mengattack komputer kita ya. Tapi kalau komputer kita sudah ada antivirusnya, kemudian ada IDS-nya, kemudian ada ininya juga kita hati-hati. Nah, insya Allah sih akan aman. Karena sebetulnya attacker itu juga hitung-hitung kan. Attacker nggak sembarangan dia mengattack komputer kalau nggak ada kepentingannya. Ini ada beberapa tipe-tipe malware. Yang pertama teman-teman mungkin dengar di tahun 2017 itu ada istilah WannaCry atau PETIA. Nah, itu klasifikasinya sebagai ransomware. Ransomware ya sama kayak di dunia nyata ya, namanya ransomware, mereka minta tebusan. Jadi biasanya mereka take over system, kemudian mengenkrip user data, setelah user datanya nggak bisa diapa-apain, ada surat minta tebusan cara membuka untuk decrypt datanya.
Nah, di ransomware biasanya cara yang paling aman untuk mengatasi ransomware adalah kita harus membackup data kita. Nah, kemudian ada keylogger, jadi mereka mengcapture semua aktivitas ketika kita type. Ini bisa hardware, bisa juga software. Nah, kalau teman-teman mau melihat, itu kan banyak tuh search keylogger application gitu. Nah, itu bisa dicoba baik di handphone maupun di sini. Cuma biasanya kan mereka punya backdoor. Jadi kalau kita install mereka, biasanya di attacker utama itu bisa melihat aktivitas kita juga. Kemudian ada juga tentang spyware ya. Ini untuk memata-matain aktivitas kita. Kemudian adware itu yang tiba-tiba kalau kita lihat browsing ada pop-up yang jualan isinya dan itu mengganggu sekali. Kemudian ada juga bot dan botnet. Jadi kalau bot ya di komputer tertentu, botnet memanfaatkan jaringan. Ini software robot yang bisa diaktifkan oleh attacker dari remote. Nah, biasanya dia diam dulu itu, kemudian pada suatu saat dia bisa dimanfaatkan oleh attacker. Nah, botnet bisa kerjasama antar bot-bot ini untuk attack ke victim, baik attack-nya itu malware atau DOS atau DDoS. Ada juga zombie. Jadi zombie ini adalah istilah komputer yang sudah ada botnetnya. Nah, dia akan bergabung dengan zombie-zombie yang lain ketika waktunya tiba, ya. Dan itu biasanya digunakan untuk aktivitas yang nggak yang mengganggu. Nah, ada juga rootkit. Jadi rootkit ini adalah malware yang aksesnya sampai ke level kernel dan ini susah untuk dibuang, susah juga untuk dideteksi karena dia sembunyi di proses yang sedang berjalan dan bisa juga bentuknya berubah-ubah tergantung jenis rootkitnya. Nah, biasanya ini bisa diinspeksi dengan cara menginspeksi RAM ya, dan dengan tool tertentu. Nah, selain itu kita juga mengenal social engineering, ya kan? Di social engineering ini ya mereka memanfaatkan cara-cara social engineering. Kalau social engineering di bahasa Indonesia sebetulnya aktivitas yang bagus di teman-teman sosial. Mereka selalu ada namanya istilah social engineering, tapi di kita itu biasanya ini diasosiasikan dengan aktivitas yang berkaitan dengan memanfaatkan celah-celah tertentu itu ya biasanya tentang memanfaatkan ini ya aktivitas orang untuk mencari celah untuk masuk ke pada akhirnya untuk masuk ke jaringan atau aset IT. Ya bisa dengan impersonating, jadi pura-pura menjadi orang tertentu atasannya, kan kadang-kadang nggak semua anak buah atau mungkin teller atau resepsionis tahu bosnya kan, apalagi yang baru atau menggunakan tailgating yang mengikuti di belakangnya. Nah, impersonating ya dia pura-pura misalnya jadi bosnya atau pura-pura jadi teknisi PLN atau pura-pura jadi teknisi AC gitu kan. Apalagi kalau dilengkapi dengan ini biasanya mereka ngetap jalur komunikasi telepon oleh resepsionis. Kan itu pakai tapper, pakai ngetap ke jaringan telepon biasa. Nah, mereka akan ini ternyata pas ini lagi manggil orang PLN atau manggil orang AC gitu kan. Nah, dia bisa pura-pura sebagai itu. Kemudian ada shoulder surfing. Jadi aktivitas yang kan kadang-kadang ada orang di belakang kita agak jauh melihat dari belakangnya ya. Bisa memanfaatkan remote kamera juga, nah itu disebut sebagai shoulder surfing. Kemudian ada ya menipu orang dengan hoax gitu kan, mereka percaya, kemudian mereka minta petunjuk, nah justru minta petunjuknya itu ke bagian yang social engineering.
Kemudian ada juga dumpster diving. Jadi di sini ada aktivitas yang menarik. Ternyata catatan-catatan penting, bahkan catatan password gitu atau aktivitas finance itu kadang-kadang nggak dibuang secara proper ya. Jadi dibuang begitu saja dan biasanya di situ bisa ditemukan ada informasi-informasi yang bisa dikumpulkan oleh hacker. Karena hacker itu tahapan pertama kan dia ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya kan. Tentu kadang-kadang informasi itu bisa juga didapat di tempat pembuangan berkas-berkas. Gitu. Nah, untuk memitigasi ini biasanya berkas-berkas kertas itu akan dihancurkan ya. Kemudian ada istilah juga watering hole attack. Jadi biasanya sama kayak di ini ya, di Afrika gitu kan. Kalau kita lihat film-film tentang hewan yang di Afrika, itu kan pada saat musim panas, air yang tersisa kan hanya di satu tuh. Nah, biasanya hewan-hewan ngumpul ke situ. Nah, di situ biasanya termasuk ada buaya juga yang akan attack. Nah, sama di sini. Jadi attacker itu biasanya akan meng-attack website tertentu yang memang dipercaya oleh usernya. Nah, setelah dia dapat attack, dia baru akan meng-attack korbannya. Nah, ada juga spam. Nah, jadi email yang memang nggak kita inginkan. Ada juga phishing. Jadi spam tertentu yang di sini biasanya udah di-attach dengan malware gitu ya. Kemudian ada juga namanya phishing yang ke korban tertentu yang kita sebut sebagai spear phishing. Jadi spear phishing itu memang email yang ditargetkan ke grup orang-orang tertentu. Jadi ditargetkan. Kalau spam kan ke semua gitu. Tapi kalau spear phishing hanya ke beberapa target tertentu. Nah, secara khusus di spear phishing ini ada istilah waling, di mana target khususnya ini adalah orang-orang yang high level eksekutif, misalnya CEO atau C-class atau apa namanya tokoh publik gitu ya. Nah, selain itu ada istilah juga phishing. Phishing ini ya voice phishing, jadi menggunakan telepon atau voice over IP. Nah, biasanya attacker ini kan akan berusaha masuk ke sistem kita. Mereka punya cara yang direct memanfaatkan vulnerability kita, tapi vulnerability itu bisa juga dari aktivitas kita. Misalnya dia mengirim malicious link lewat email, nah kita yang nggak aware akan klik email tersebut, dan itu membuka jalan bagi attacker untuk akses ke network kita lewat escalation prosedur tertentu, sehingga data-data di server kita, yang awalnya kita hanya ngecek di laptop kita kan, tapi itu bisa membuka jalan bagi attacker untuk buka backdoor sehingga data-data itu bisa diekfiltrasi keluar. Nah, selain itu, si attacker itu biasanya untuk dapat attack pertama, mereka kan dapat user password yang normal ya. Ya, bukan admin lah. Mungkin hanya teller atau mungkin guest gitu. Tapi itu akan dimanfaatkan oleh attacker. Mereka memanfaatkan celah tertentu kalau memang OS-nya atau aplikasi kita punya kelemahan. Dan kelemahan itu bisa dilihat di salah satunya di CVE atau di database yang isinya tentang vulnerability. Nah, mereka bisa baca di situ. Nah, ketika membaca di situ, meskipun dia punya akses terbatas, pada akhirnya dia akan mengeskalasi. Bisa jadi mereka bisa dapat akses full sebagai sistem. Nah, kenapa social engineering ini bisa bekerja? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, ya karena authority kan. Misalnya orang takut pada otoritas. Ya, orang, apalagi employee yang baru, dia ditugaskan sebagai petugas yang ada di depan, atau customer service yang ada di depan, ada penelpon yang pura-pura dari bosnya atau dari regulator. Nah, mereka mau nggak mau akan ngasih. Kadang-kadang itu yang dimanfaatkan oleh
si attacker. Kemudian mengintimidasi, mengancam, atau konsensus, social proof. Biasanya orang kan dianggap, ingin dianggap selalu kerjasama kan, apalagi orang Timur ya. Orang Timur itu kan pinginnya membantu atau menolong. Nah, mereka, Pak, tolong dong bantu ini. Nah, kan jarang orang yang nggak mau ya. Nah, itu penyebab social engineering itu bisa kerja juga. Kemudian ada scarcity, misalnya, oh ini hanya ada satu gitu misalnya. Orang, oh ya udah diambil. Atau karena urgensi, tolong dong ini saya mesti harus berangkat jam 1 nih, tiketnya akan hangus kalau enggak. Kemudian ada familiarity, suka sesuatu, atau emang mereka percaya pada sesuatu. Padahal suaranya itu sudah bisa dimodifikasi. Nah teman-teman kalau mau pingin lihat bagaimana suara kita, suara presiden atau suara siapapun bisa dimanipulasi saat ini dengan AI. Itu bisa lihat di YouTube. Atau bahkan wajah yang tidak pernah ada di dunia, itu juga bisa di-recreate sekarang. Itu biasanya untuk manipulasi di Facebook. Itu juga bisa dicek di Google, non-existent face. Gitu. Nah itu kita bisa create wajah-wajah baru yang sebetulnya tidak pernah ada di dunia real. Nah, berikutnya adalah attack-attack yang umum ya. Kalau attack kan sudah nyerang nih, jadi ada ancamannya, ada vulnerability-nya, kemudian ada attack-nya. Nah, meskipun ini bisa juga dianggap sebagai threat, tapi umumnya ini yang terjadi di jaringan. Ya, itu yang pertama adalah denial of service. Nah, tujuan denial of service adalah membatasi orang yang memang harusnya punya akses ke aset IT ya. Jadi dia ganggunya di availability. Nah, kalau serangannya source-nya terdistribusi di jaringan utamanya, baru kita sebut sebagai distributed denial of service. Jadi ada komputer tertentu yang diserang oleh banyak komputer. Misalnya ini traffic yang masuk ke komputer itu atau ke aset IT kita langsung naik drastis ya, biasanya. Kemudian ada privilege escalation. Jadi biasanya attacker itu masuk ke aset IT atau misalnya komputer atau aplikasi atau server, dia dapatnya password dengan privilege yang rendah atau user password yang privilege rendah, misalnya sebagai guest. Tapi dengan cara tertentu, kalau servernya atau aplikasinya punya vulnerability, itu attacker bisa meningkatkan privilege-nya menjadi super admin. Dan spoofing, jadi pura-pura menjadi sesuatu. Ini caranya bisa impersonating atau masquerading. Bisa aja di jaringan itu adalah yang di spoof. Spoofing itu MAC address-nya atau IP address-nya. Jadi IP address yang digunakan oleh attacker memang bukan IP address yang sebenarnya, tapi adalah IP address yang ya dia create aja. Begitu juga dengan MAC address-nya. Nah, ada juga namanya sync flat attack, yaitu membanjiri request ya, karena di three-way handshake itu kan syaratnya harus ada sync ya. Pertama sync, si server membalas sync acknowledge, baru dia menunggu ACK. Nah, sync flat itu terjadi kalau server ini ada request sync banyak, tapi nggak akan pernah ada ACK-nya, sehingga si server ngabisin resource-nya hanya untuk nunggu ACK datang. Ada juga man in the middle, gitu kan. Nah ini memang seseorang yang ada di antara sender dan receiver. Jadi mereka bisa typing ke jaringan kita, baik secara fisikal maupun lewat jaringan wireless. Kemudian dia menggunakan tools tertentu seperti AirTag-NG atau Wireshark. Gitu. Nah mereka bisa mengintercept atau dengan jaringan yang lain. Nah kalau di LAN, ya mereka bisa IRP positioning. Jadi ada metode ketika pertama kali komputer mau berkomunikasi dengan IP tertentu, dia kan harus dapat IRP table-nya ya. Nah, dia bisa memalsukan IRP table yang sebetulnya bukan IP punya dia, tapi dia masukkan sebagai IP-nya dia. Pak Yohan, izin bertanya ya. Pak. Izin bertanya Pak. Tadi tentang yang sync flood attack Pak. Ya. Itu kan membanjiri itu ya Pak, traffic ya Pak.
Iya. Nah, itu saya pernah dengar tentang DDoS, Pak, yang mungkin hampir sama ya, Pak, majority traffic itu ada perbedaan nggak Pak antara SYN-flood attack dengan DDoS attack, Pak? Oh, jadi DDoS attack itu metodenya macam-macam, Pak Yuri. SYN-flood itu salah satunya. Yes, ya. Ya, ada smooth attack, ada SYN-flood attack, kemudian ada fin attack, macam-macam. Tapi semua kategori itu kalau pelakunya dari banyak source disebut DDoS. Kalau pelakunya hanya dari satu source disebut DOS. Siap. Ya. Kemudian ada juga ARP positioning ya. Jadi kan ini proses untuk mendapatkan IP di mana sender dan receiver mau berkomunikasi kan. Nah, yang mereplay itu bukan yang semestinya, tapi dia adalah attacker. Ini ARP positioning. Kemudian ada ARP man in the middle. Ya biasanya dia nunggu di tengah ketika ada transaksi. Nah, ini dia manipulasi itu ininya ARP-nya. Jadi misalnya kasus ini dia router kan IP-nya 192.168.1.1, MAC-nya ini, korbannya 192.168.1.5, MAC-nya ini, man in the middle, IP-nya ini, MAC-nya ini kan. Nah, si transaksi ini bisa nggak direct sini, tapi selalu bisa lewat man in the middle attack. Nah, biasanya di Wi-Fi yang ada saat ini itu sudah mengatasi masalah ARP spoofing atau ARP man in the middle attack. Cuma ya kadang-kadang si attacker masih punya celah juga sih untuk memanfaatkan kelemahan di sistem. Nah, kalau kita hanya misalnya masuk ke jaringan IP Wi-Fi gitu ya, kemudian jalanin wireshark, kadang-kadang kan informasi dari tempat lain nggak masuk ke kita ya. Nah, itu dengan teknik tertentu sih masih bisa. Nah, selain itu ada DNS attack. Nah, DNS attack ini berarti yang diganggu adalah informasi terkait dengan domain name system. Jadi seperti kita ketahui, ketika kita mau browsing internet, kita ngetik nama kan. Nah, nama itu sebetulnya nggak dikenali oleh sistem jaringan, karena jaringan itu mengenali IP-nya. Sehingga nama ini akan dikonvert oleh IP oleh DNS server. Nah, cara mengganggu untuk mendapatkan IP tertentu, nah itu biasanya diganggu dengan teknik DNS positioning. Nah, selain itu ada juga namanya farming. Jadi dia meredirect website kepada website yang lain. Itu namanya farming. Kemudian ada DDoS DNS attack. Jadi yang di-attack dengan DDoS adalah DNS-nya. Nah, kemudian ada juga DDoS yang lain yang masuk dalam kategori amplification attack. Jadi makin dengan traffic dari attacker yang sedikit, tapi menyebabkan traffic yang gede di korban. Misalnya teknik smooth ya. Jadi si attacker ya ngeping dengan cara normal, tapi menggunakan IP yang spoof. Jadi kan ada kayak IP ping tree gitu ya. Kemudian tools-tools ping yang lain banyak. Jadi IP itu nggak dari IP kita sendiri, tapi IP-nya kan bisa dari IP tertentu yang spoof sebetulnya. Nah, si victim akan broadcast ke banyak tempat dan ini akan ngeping lagi ke sini. Jadi itu ada teknik DDoS dengan smooth. Kemudian ada amplification attack di DNS, salah satunya DDoS di DNS. Jadi request-nya ke banyak zona data yang ada di DNS, sehingga DNS-nya jadi sibuk ya untuk meresponnya. Kemudian ada juga attack terkait dengan network time protocol. Jadi waktunya dia dengan menulis komen sehingga si NTP server menjadi sibuk. Nah, ada juga password attack ya. Jadi password attack itu ya online password attack. Misalnya ada juga password di website itu kan yang setelah 3 kali akan di-lock gitu kan. Nah, itu justru diserang tuh sehingga semua user ke-lock kan. Dan itu menyibukkan sistemnya sendiri, adminnya pasti sibuk. Atau memang ini mencari password dengan brute force.
Caranya ya dengan macam-macam ya toolsnya. Memang nggak semua bisa sukses, makanya kalau passwordnya lemah sih biasanya bisa sukses. Nah, di brute force attack itu kenapa bisa efisien? Kalau brute force kan seluruh kemungkinan dicoba. Nah, tapi ada juga yang mereka memanfaatkan namanya dictionary attack dan rainbow attack. Nah, di dictionary attack itu biasanya password itu kan disimpan di sebuah tempat kan. Nah, nyimpennya itu menggunakan hash. Nah, kalau kita bisa dapat hash-nya, maka kita bisa dapat password-nya. Kalau password-nya lemah dari dictionary attack. Jadi biasanya dictionary attack itu password-password yang menggunakan kata-kata kayak misalnya makan, minum, sendiri, sendiri 01, atau pulang 02, dan seterusnya, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa umum yang lain. Nah, itu bisa kita buktikan kalau kita akses ke hash online tool ya, kayak MD5 tool, dan lain-lain banyak di web, bisa kita googling, bisa kita tes, misalnya kita menggunakan password makan 01, kita hash, hashnya bisa di-break nggak? Nah, sebetulnya hash itu kan nggak bisa dibalikin kan, pada dasarnya kan nggak bisa dibalikin untuk dari plain text ke hash, tapi karena hashnya sudah umum, kita mapping dari dictionary, nah itu bisa dibalikin. Kemudian ada juga pass the hash, jadi biasanya hash tertentu itu yang dimanfaatkan masuk ke sistem RAM, jadi nggak perlu dibalikin, tapi dengan pass the hash itu kita bisa masuk ke sebuah sistem. Kemudian ada birthday attack, jadi prinsipnya bahwa di sistem hash itu pasti ya sama kayak orang di dunia lah, hari lahirnya kan pasti hanya ada 365 ya. Jadi kalau ada 1000 orang, pasti ya sedikitnya ada 3 orang yang punya tanggal lahir yang sama. Nah, konsep ini juga dipakai untuk birthday attack. Kemudian ada rainbow table attack. Nah, rainbow table attack itu konsepnya adalah memang password yang password itu yang tidak berasal dari kata-kata yang umum di dictionary, tapi sudah banyak digunakan. Jadi kayak misalnya admin dolar berapa gitu kan, itu udah banyak, sehingga ininya sudah ada di rainbow table kita. Nah, jenis attack yang lain adalah mereplay, jadi pura-pura sebagai klien, gitu. Kemudian waktunya juga bisa kita ubah. Jadi baik ini di service maupun di wireless atau di kriptografinya. Nah, selain itu di kriptografi attack itu ada beberapa nama attack yang kita sebut sebagai non-plain attack, kemudian non-ciphertext attack, dan juga plain text attacks gitu ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang biasanya terkait dengan attack terhadap enkripsi, baik ketika datanya ditransfer maupun datanya disimpan maupun ketika diproses. Non-plain text attack itu berarti si attacker itu mengetahui informasi yang ada di plain text dengan pasangan ciphertext. Nah, biasanya non-plain text ini muncul karena ketika kita mengekrip sebuah dokumen, misalnya dokumen doc, dokumen Word, dokumen PDF, dokumen apalagi PPT, nah itu kan bukan hanya plain text-nya yang kita enkripkan, itu header-nya juga kita enkrip. Nah, header-nya itu tertentu. Jadi kalau JPEG itu header-nya tertentu, sehingga kalau di-enkrip dengan AES, berarti blok AES pertama itu plain text-nya itu pasti itu, sehingga ciphertext-nya ini. Nah, biasanya itu nanti dengan teknik tertentu untuk dapetin key-nya. Memang nggak mudah, tapi at least mereka punya informasi pasangan antara plain text dan ciphertext, metodenya mereka punya, sehingga tinggal nyari kuncinya. Nah, kemudian ada juga jenis attack yang memanfaatkan kesalahan baca kan. Kadang-kadang kita menganggap remeh antara klik BCA dengan klik BCA kan. Dulu pernah kejadian, yaitu disebut sebagai typo squatting atau URL hijacking. Jadi si korban akan akses website yang sebetulnya secara nggak sadar itu ada typo di situ. Kemudian ada juga klik jackhacking. Jadi user sebetulnya ngeklik sesuatu yang berbeda gitu kan. Ya karena
ya udah tadi udah dibait sama si attacker. Jadi dia ngeklik, sebetulnya itu bukan website yang dia tuju. Ada juga session hijacking. Jadi yang di hijack itu sessionnya, dia memasukkan sessionnya. Kemudian ada domain hijacking. Jadi yang mestinya kan domain yang diregister itu adalah apa, IP-nya apa. Nah, dia hijack, IP-nya lari ke IP yang lain. Biasanya itu untuk dapetin user password aja, selebihnya nanti akan ditransfer ke domain yang normal. Kemudian ada man in the middle browser attack, ya kan? Jadi ini ya orang yang memang ada di tengah antara receiver dan transmitter yang memanfaatkan website. Kemudian ada juga driver manipulation, ada refactoring dan skimming. Kemudian ada zero day vulnerabilities. Ini istilah biasanya kan zero day attack, zero day vulnerabilities. Itu artinya zero day vulnerabilities adalah vulnerability yang belum ketahuan oleh publik, belum ketahuan oleh developernya. Bahayanya kalau yang menemukan adalah black hat vulnerability ini, maka dia bisa memanfaatkan dalam jangka waktu yang lama kan. Kalau yang menemukan adalah white hat hacker atau mungkin grey hat hacker, maka vulnerability ini akan dilaporkan ke developernya, bisa lewat VDI atau dengan cara yang lain, sehingga developernya bisa punya waktu untuk memperbaikinya. Nah, attack yang memanfaatkan zero day vulnerability disebut sebagai zero day attack. Nah, attack itu juga bisa memanfaatkan memory buffer. Nah, kita tahu bahwa memori itu ketika sebuah aplikasi masuk di memori itu kan terbatas ya. Dia pasti dari address sekian sampai sekian. Nah, tapi ketika kita membangun sebuah aplikasi bisa aja lewat gitu kan. Jadi begitu lewat, aplikasi ini justru jadi cara untuk attacker akses ke scope memori yang lebih luas. Nah, ini yang biasanya digunakan sebagai salah satu teknik untuk eskalasi privilege. Ada juga memory buffer flow. Jadi memanfaatkan overflow-nya, dia bisa mengakses memori di luar yang sudah di-assign untuk aplikasi tertentu. Nah, kemudian ada juga pointer dereference. Jadi biasanya kan pointer itu menunjukkan ke alamat memori tertentu ya. Nah, tapi ini bisa disalahgunakan. Kemudian ada DLL injection. Nah, selain itu ada attack terkait dengan database. Nah, di database ini kan ada table-table, kemudian kita bisa memilih dengan select from, where, author misalnya. Nah, kalau ada kelemahan, di select from-nya ini bisa dimanipulasi, misalnya dengan select bintang from customer, where name-nya adalah kosong atau 1 sama dengan 1, das-das. Nah, ini adalah quote yang selalu benar kan, di mana selalu benar ya muncullah semua list customer-nya misalnya. Kemudian ada SQL injection attack. Nah, SQL injection attack ini memanfaatkan query dengan menggunakan frase-frase tertentu. Nah, untuk memprotek dari SQL injection, biasanya kita perlu input validation, kemudian prosedurnya kita simpan, sehingga hanya prosedur tertentu yang bisa akses ke database. Selain itu, ada attack juga ke application, misalnya comment injection attack, gitu kan. Jadi biasanya di website yang vulnerable, ada komennya, kita bisa isi itu dengan komen-komen tertentu dan bisa akses ke database server. Kemudian ada cross-site scripting, ada bedanya dengan cross-site request forgery. Nah, biasanya di cross-site scripting ini, bedanya di website yang kita akses oleh victim, itu ada code tertentu yang kita bisa masukin di situ. Nah, tapi sebetulnya ini akses ke tempat attacker ya, sehingga komputer kita itu bisa di take over penuh. Kemudian ada cross-site request forgery. Jadi biasanya kita ya karena ada kita akses website tertentu yang bisa dikirim lewat USB, mungkin dikirim lewat email atau sosial media,
sosmed atau bisa dikirim dengan metode social engineering yang lain, kita akses, maka sebetulnya itu mengakses website yang lain sebetulnya. Nah, kira-kira itu mengenai threat, kemudian vulnerability dan common attack yang terjadi di network ya atau aset IT secara umum. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya lanjut ke common practice ya. Jadi common practice itu biasanya praktis-praktis yang digunakan oleh kita supaya threat itu nggak sampai membahayakan kita nggak jadi korban. Yang pertama ya kita tentu akan blocking malware dengan antivirus, kemudian spam filter di mail gateway, gitu. Kemudian ada anti malware software dan itu biasanya paket ya, ada antivirus, anti malware. Kemudian kita bisa memasang firewall. Nah kalau yang di host, kalau Windows itu udah bawaannya kan sudah ada tuh, kita bisa aktifkan host firewall-nya. Kemudian ada UTM system. Kemudian antivirus yang kita pasang juga ada yang signature based, ada heuristic based, ada yang bisa ngecek file integrity atau bisa ini untuk memprotek supaya data nggak keluar dengan data exclusion prevention. Kemudian ada advanced malware tool yang dibikin oleh misalnya dari siapa? Tripwire, Cisco, dan lain-lain. Kemudian ada spam filter, ini vendornya juga udah banyak. Kemudian mendidik user ya, karena yang masuk ke perusahaan itu kan nggak semua punya latar belakang IT ya, atau nggak kadang-kadang ada juga yang dari latar belakang yang nggak aware terhadap isu security, ya tentu untuk meningkatkan security di perusahaan kita itu dengan cara mengedukasi supaya mereka lebih aware terhadap awareness ini. Educating untuk jenis-jenis virus, kemudian social engineering, attack, phishing attack, zero day exploit, dan lain-lain. Selain itu, biasanya kita jangan mengklik link email yang nggak tahu sumbernya dari siapa, attachment yang nggak jelas nggak usah dibuka. Ya hati-hati terhadap free download atau aplikasi-aplikasi gratis. Kemudian ya membatasi post di sosial media. Kemudian kalau yang ransomware, cara paling efektif adalah membackup data kita secara reguler. Kemudian komputer kita harus di-update software-nya, di patch, kemudian antivirusnya juga tetap harus selalu diupdate. Nah, kemudian coding-nya juga perlu menerapkan praktis coding yang aman, gitu. Cara mengcompile code-nya, kemudian runtime code, kemudian kita validasi inputnya kalau kita bikin website, karena inputnya bisa dari mana saja kan. Kemudian client side aplikasi, kemudian input validation-nya bisa untuk memprevent ini, buffer overflow, SQL injection, comment injection, and cross-site scripting attack, biasanya dengan teknik yang kita sebut sebagai fuzzy coding. Kemudian kita menghindari race condition untuk sebuah aplikasi mengambil terlalu banyak resource. Kemudian cara menghandle error dan exception handling. Kemudian juga menerapkan kriptografi, ya, mulai dari enkripsinya, diautentikasi, kemudian dengan code signing. Kemudian code yang sudah nggak dipakai, nggak usah digunakan. Kemudian memanfaatkan software development code, kemudian code-nya mungkin disamarkan. Kemudian ini jenis-jenis testing untuk memastikan bahwa code yang dibikin oleh developer itu memang sudah aman, jadi misalnya dengan static code analyzer, dynamic analyzer, stress testing, sandboxing, model verification. Nah ini tekniknya yang ya biasa kalau di orang IT ya, bisa memilih teknik yang agile atau waterfall. Kemudian untuk teknik cek security-nya bisa menerapkan secara otomatis
kemudian integrasinya continuous, menerapkan baselining, jadi untuk cara-cara tertentu yang aman, biasanya di network juga bisa baselining. Jadi kalau rata-rata networknya 50%, tiba-tiba ada yang aneh sampai 100% di titik tertentu, itu udah harus hati-hati, lebih dari baselining, dan lain-lain. Kemudian memanfaatkan change management, karena setiap perubahan itu harus dicatat, termasuk nge-trace version control-nya. Kemudian ada provisioning. Pada saat deprovisioning, berarti sebuah aplikasi udah nggak kita pakai lagi. Dan termasuk menempatkan server itu di daerah DMZ. Gitu kan. Jadi ada firewall yang menuju keluar, ada firewall yang menuju ke dalam, supaya ini lebih menghindari untuk proses escalation privilege ya, yang biasa dilakukan oleh attacker. Nah, kira-kira itu materi kita hari ini.